Halo adik-adik, di video kali ini saya akan coba menjelaskan catatan minggu lalu ya, yaitu mengenai penurunan tekanan uap larutan. Yuk, biar tidak panjang kita langsung mulai ya. Nah ini sudah saya tuliskan catatan minggu lalu yang sudah kalian catat, yaitu mengenai penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah ini lambangnya adalah delta P ya, dibacanya delta P ya. Oke. Nah ini uap jenuh ya. Apa itu pengertian uap jenuh? Bagian A adalah kandungan maksimum ya molekul uap suatu zat pada suatu ruang tertutup ya. Jadi keadaan jenuh itu hanya tercapai kalau ruangannya tertutup nih ya. Kalau dia tidak tertutup maka uapnya akan keluar terus-menerus ya. Tidak pernah maksimum ya ada di dalam ruangan tersebut ya. Oke, berikutnya. Bagian B, tekanan uap jenuh. Apa itu? Adalah tekanan yang dilakukan oleh uap jenuh suatu zat ya. Jadi kalau kita ada air panas, kita masukkan ke dalam botol, nah itu botolnya kita buka sedikit, lubangnya akan kelihatan bahwa uapnya mencoba keluar. Nah itu adalah tekanan uap jenuh. Sederhananya seperti itu ya. Karena sifat uap jenuh itu adalah suatu gas ya, itu ada sifatnya adalah dia mau membebaskan diri keluar ke udara bebas ya. Oke. Mari kita lihat bagian C sekarang lanjutannya. Lalu apa saja contoh zat-zat yang mudah menguap ya? Bahasa lain mudah menguap itu adalah volatil ya. Oke, contohnya di sini ada air, ada alkohol, ada aseton, ada eter. Air di sini memang sedang-sedang saja ya, tidak gampang menguap sekali ya. Yang lebih mudah menguap dari air itu adalah alkohol, aseton, eter ya. Itu adalah contoh-contoh zat yang mudah menguap ya. Nah, mari kita lihat kalimat berikutnya. Zat yang lebih mudah menguap itu katanya akan mempunyai tekanan uap yang lebih besar. Logis dong. Karena dengan kecepatan waktu yang sama per detik, misalkan yang satu ya yang sukar menguap hanya lepas molekul uap sebanyak 1000. Sedangkan untuk zat yang lebih mudah menguap ya dalam 1 detik yang sama dia sudah mengeluarkan molekul gas atau molekul uap sebanyak 1 juta. Nah tentu kita akan berharap zat yang lebih mudah menguap akan mempunyai tekanan uap yang lebih besar karena gas yang dilepaskannya lebih besar dalam waktu yang sama ya. Oke, berikutnya. Alkohol itu lebih mudah menguap daripada air, itu adalah faktanya. Maka kesimpulan logisnya adalah karena itu tekanan uap alkohol diharapkan akan lebih besar dari tekanan uap air pada suhu yang sama. Gitu ya. Lanjut kita berikutnya. Pada umumnya jika suhu dinaikkan, tekanan uap suatu zat juga akan ikut bertambah ya. Contoh sederhananya air, kalau kita panasin lama kelamaan makin banyak uap yang terbentuk dan akhirnya dia lama kelamaan akan mendidih ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah air menguap hanya saat mendidih saja? Jawabannya tidak. Karena saat tidak mendidih pun air sudah menguap tapi jumlahnya sangat sedikit sekali sehingga bisa diabaikan, tak nampak ya, sangat tak nampak. Tapi begitu sudah mendidih barulah di situ nampak banyak uap yang keluar. Jadi semua zat sebenarnya menguap dari yang padat cair ya, semua menguap tapi untuk benda padat sangat amat sedikit sekali ya. Bisa dikatakan mendekati 0 ya. Mungkin dalam 1 tahun mungkin hanya lepas 1 molekul gitu ya sehingga bisa diabaikan. Tapi kalau cairan dia jangankan 1 tahun, 1 jam saja sudah banyak yang menguap ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Beberapa ilmuwan itu banyak yang mendedikasikan dirinya untuk meneliti tentang sifat tekanan uap ini ya. Salah satunya adalah Francis Marie Raoult ya, orang Prancis ya. Dia menyatakan hasil penelitiannya bahwa tekanan uap suatu komponen zat pada campuran atau larutan itu katanya bergantung kepada fraksi mol komponen tersebut. Kita ulangi. Tekanan uap suatu komponen zat pada campuran atau larutan bergantung kepada fraksi mol komponen tersebut ya. Apa itu fraksi mol? Nah, fraksi mol itu sebenarnya adalah dia itu ya mewakili di dalam campuran dia ada seberapa banyak. Kita katakan kalau fraksi molnya besar, maka dia di situ dia ada lebih banyak dibandingkan kawan-kawannya yang lain ya.
Jadi kalau kita katakan fraksi mol suatu zat itu nilainya 1, berarti di dalam campuran tersebut tidak ada yang lain. Tidak ada zat lain, hanya ada dia. Karena apa? Nilainya 1. Jadi fraksi mol itu nilai maksimum 1. Bagaimana kalau kita katakan fraksi mol setengah? Artinya dia adalah menempati atau ada di dalamnya setengah. Ya, setengah daripada populasi yang ada di situ. Misalkan katakanlah antara huruf A dan huruf B. Dalam ruangannya itu ada 1000. Kalau dikatakan fraksi molnya setengah, fraksi mol A-nya setengah, artinya A-nya ada 500. B-nya ada 500. Jadi seperti itu namanya adalah fraksi mol. Jadi dia menyatakan dia ikut andil berapa bagian ya dari keberadaan populasi tersebut ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada 1000 molekul lalu dikatakan fraksi mol A-nya itu 1/2 alias setengah, maka dia ada 500 di situ. Kalau dikatakan fraksi molnya itu hanya 0,25 alias 1/4. Ya, artinya dia hanya ada sekitar 1/4 dari 1000, yaitu sekitar 250 ya. Kira-kira seperti itu. Mari kita lihat lanjut ke rumusnya ya. Ini pakai lambang P besar, itu dibacanya tekanan uap larutan. Ya, kalau kita bilang P lalu ada zat A, berarti ini tekanan uap zat A gitu ya. X besar itu melambangkan fraksi mol. Jadi kalau ada X besar lalu ada kata-kata zat A di sampingnya, maka kita bacanya fraksi mol zat A. Lalu di sini dikalikan dengan P 0 titik, nih ada 0 tapi kecil kayak titik ya. Lalu ada kata-kata zat A di sampingnya, maka kita membacanya adalah tekanan ya, tekanan uap murni zat A ya. P0 itu dibacanya tekanan uap murni zat A. Nah, ini udah saya tuliskan sini, nanti bisa ada yang dibaca sendiri di rumah ya. Ini udah saya tuliskan ya. Oke ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya biar video ini tidak terlalu panjang. Kita bahas A, B, C, D, E. Sekarang bagian E ya. Nah, ini adalah judulnya pengantar ke rumus delta P ya, pengantar ke rumus penurunan tekanan uap larutan ya. Mari kita perhatikan kalimat berikut. Jika kita tambahkan suatu zat terlarut yang sukar menguap ke dalam suatu cairan pelarut murni tertentu, maka yang terjadi adalah terjadi penurunan tekanan uap dari tekanan uap larut murni ya menjadi tekanan uap larutan ya. Ini ilustrasinya biar lebih mudah dimengerti ya. Ini ada gambar, yang ini adalah air murni, yang bulat-bulatan kosong ini adalah molekul air yang menguap ya. Maka nanti dia ke atas, di atas akan timbul tekanan uap air murni. Ingin sertambahkan dengan zat yang sukar menguap, contohnya adalah garam dapur ya. Ini adalah zat terlarut yang tidak mudah menguap ya. Saat sebelum dimasukkan, sel ukur namanya adalah tekanan uap murni air ya, P0 air. Misalkan nilainya 100 satuan. Setelah masukkan garam dapur, diaduk-aduk sampai merata, jadilah dia namanya larutan garam dapur ya, alias larutan NaCl. Maka tekanan uapnya kita sebut sebagai P larutan NaCl atau tekanan uap larutan NaCl. Nah, ini tekanan uap larutan NaCl ini misalnya setelah kita hitung itu nilainya 98. Perhatikan awalnya 100, begitu ditambahkan garam dapur dia berubah tekanan uap larutannya jadi 98, berarti ada suatu penurunan. Berapa besar penurunannya? Maka kita pakai rumus delta P. Delta P sama dengan ya P larutan NaCl itu yaitu sama dengan P0 air murni dikurangi P0 larutan NaCl. Dimana tadi kita udah dapat nilainya ya, sebagai ilustrasi itu nilainya 100 untuk P air murninya, lalu 98 untuk P larutan NaCl-nya. Maka nanti kita dapat penurunannya adalah 2 satuan gitu ya. Ini udah saya tuliskan lagi nih, dibacanya delta P adalah penurunan tekanan uap larutan NaCl. Saya harap dengan diulang-ulang beberapa bagian ini yang rumus-rumusnya ada nggak gampang lupa ya. Oke, kita lanjut ke halaman yang terakhir penjelasan di video kali ini, yaitu adalah bagian F ya, rumus-rumus terkait delta P atau penurunan tekanan uap larutan ya. Ingat, delta P adalah penurunan tekanan uap larutan. Yang pertama adalah ada fraksi mol zat pada campuran ya. Misalkan ada campuran antara dua komponen, yaitu zat A dan zat B saja. Kemudian ditanya apakah rumus untuk fraksi mol zat A? Maka rumusnya adalah
mol zat A dibagi ya dalam kurung mol zat A ditambah mol zat B kurung tutup ya, itu adalah rumusnya. Kalau pakai lambang dia X besar lalu ada A-nya sama dengan Na dibagi Na ditambah Nb, itu rumusnya ya. Untuk fraksi mol zat B sama ya, yang di atas itu mol zat B lalu dibagi lalu dalam kurung mol zat A ditambah mol zat B. Kalau pakai lambang ini X besar B sama dengan ya NB dibagi dalam kurung Na tambah NB ya. Oke. Nah, yang harus kita perhatikan adalah apabila kita jumlahkan semua fraksi mol komponen-komponen campuran, misalkan XA kita tambahkan dengan XB, berapakah nilainya? Maka dia akan selalu menuju nilai angka 1 ya. Jadi kalau ditanya berapa XA ditambah XB, maka jawab 1. Kalau ada 3 komponen bagaimana? XA ditambah XB ditambah XC sama dengan 1. Kalau ada 5, ya dijumlahkan saja semuanya. XA ditambah XB tambah XC tambah XD dan seterusnya sampai 5 kali gitu ya. Oke, ngerti? Kita masuk ke contoh soal ya, biar lebih mudah dipahami. Contoh soal 1. Apabila di dalam suatu campuran antara A dan B terdapat 2 mol A dan 2 mol B, 3 mol B. Ya, maka hitunglah A fraksi mol zat A, B fraksi mol zat B. Maka kita menjawab seperti ini. Fraksi mol zat A lambangnya adalah XA sama dengan Na dibagi Na ditambah Nb. Tadi Na-nya adalah 2 mol, Nb-nya adalah 3 mol. Tinggal kita masukkan ya. Berarti Na-nya 2 taruh di atas dibagi Na 2 ditambah Nb itu 3. Jadi 2 tambah 3. Hasilnya 2/5 alias 0,4 ya. Lanjut, fraksi mol zat B-nya bagaimana? Sama juga tuh ya, lambangnya XB. Sama dengan NB dibagi Na ditambah NB. NB-nya 3 nilainya ya, kita taruh di atas 3, lalu dibagi Na-nya 2, N ditambah NB-nya 3. Jadi 2 tambah 3 yaitu 5, maka hasilnya 3/5. Nanti hasilnya 3/5 itu adalah 0,6. Coba kita perhatikan, XA ditambah XB, berapakah hasilnya? XA-nya itu tadi dapatnya 0,4. XB-nya kita dapat 0,6. Kalau kita jumlahkan 0,4 ditambah 0,6 hasilnya 1 ya. Terbukti rumus yang tadi ya. Jadi kalau fraksi mol semua komponen itu kita jumlahkan, hasilnya akan jadi angka 1 ya. Oke, demikian video kali ini biar tidak terlalu panjang ya. Oke, sekian dan terima kasih.